pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan sekaligus pembukaan, yang keempat acara inti, dan yang kelima doa dan penutup. Suaranya Nisa commute punten. Efisiensikan waktu, marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Iqbal Khair. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malik al-malik al-quddus Assalam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun.
Subhanallahi amma yusyrikun. Sadaqallahul aliyyul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sadaqallahul adzim, maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Saudara Iqbal yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan webinar pelatihan yang akan disampaikan oleh Bapak Aditya Firdaus, MPD. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah yang adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli fasallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a ahla sunnatihi min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dekan beserta jajarannya, Bapak Ketua Prodi, Sekretaris Prodi di lingkungan Fakultas Agama Islam, Bapak Ibu dosen, pembimbing 1, pembimbing 2. Di sini juga hadir dosen saya juga, ada Bapak Haji Aan, ada Ibu Nur Ainiyah, ada Bapak Haji Umar, ada Ibu Elipa selaku pemateri. Ya, kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita ini semoga diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang dan keberkahan. Dan tidak lupa juga kepada seluruh mahasiswi PAI khususnya, dan mahasiswa-mahasiswi yang di Prodi Lingkungan FAI, baik dari Perbankan Syariah, PGMI, dan KPI, yang mudah-mudahan hari ini sebagai mahasiswa semester akhir, semester 8, ya, jadi sudah harum ini tuh, ya, SPD itu sudah ada sebetulnya, S-nya mah sudah ada sebetulnya, cuman belum PD aja. Itu mudah-mudahan bisa lulus tahun sekarang, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, yang pertama kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi dalam majelis ilmu, yakni ada pelatihan tentang analisis beberapa cara yang akan nanti mahasiswa-mahasiswi lakukan dengan menggunakan aplikasi untuk skripsinya. Mudah-mudahan acara ini senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada baginda alam Nabi bana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan sampai kepada sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, terutama kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan di akhirat nanti kita mendapatkan syafaatnya. Adik-adik, mahasiswa-mahasiswi yang saya cintai, yang saya banggakan, perjalanan sudah Anda lakukan, sudah Anda hadapi tahapan demi tahapan hingga sampai kita ini di penghujung waktu. Sudah tidak terasa, waktu berlari begitu cepat, sudah 4 tahun ya. Ananda ini kuliah di Uninus. Sepertinya baru kemarin menjadi mahasiswa baru bertemu dengan kami, sekarang sudah memasuki ke tahapan akhir. Banyak ujian, banyak cobaan ketika tahapan ini mau diselesaikan. Karena semakin tinggi dalam tahapan seseorang,
maka cobaannya juga semakin besar, sama seperti buah kelapa. Semakin pengen ke atas itu anginnya semakin kencang. Semakin mau menulis skripsi semakin males. Betul ya? Ada aja itu goda-godanya itu. Ya. Cuman di sini sebagai salah satu forum juga selain majelis ilmu sebagai satu refleksi untuk bersama-sama adik-adik ini untuk bersemangat kembali karena memang ini nuansanya nuansa setelah Ramadan. Jadi kadang-kadang liburnya ngaret. Jadi ba'da Ramadan itu liburnya masih 1 bulan lagi Pak katanya itu. Oh iya silahkan bimbingannya nanti setelah Lebaran Haji katanya. Ya tidak menjadi masalah. Ya, yang pertama ajang ini forum ini sebagai forum majelis ilmu dan forum untuk refleksi untuk menyemangati kembali mahasiswa-mahasiswi agar kembali bersemangat untuk menuntaskan untuk menuntaskan ke garis finish. Ya, yang mana ada satu jadwal akademik di bulan Juli itu adalah jadwal sidang yang itu konsepnya adalah per minggu dari gelombang pertama 3, 4 ya bulan Juli. Tetapi kemarin pas Bapak lagi rapat, konon katanya wisudanya nggak jadi Agustus. Nah, wisudanya itu, tuh langsung yes itu. Ya, jangan wisuda itu katanya 31 November. Nah, 1 bulan sebelum wisuda itu tidak ada boleh yang sidang lagi. Berarti 31 Agustus tuh berarti ada space. Ya. Alhamdulillah Pak Adit berarti kalau kayak gitu saya bisa dong sidangnya di Agustus. Ya bisa juga tetapi kan tetap jadwal kita kan di Juli terlebih dahulu. Ya. Ini sebagai salah satu motivasi juga yang hari ini belum ke lapangan, yang hari ini belum menuntaskan, mudah-mudahan ya mari samir wajidda gitu ya, gegaskan lipat ininya tangannya itu untuk bergegas kembali ya, mengambil laptopnya menuliskan kembali apa yang sudah dimulai sehingga bisa beres ya di waktu yang tepat ya, bukan tepat waktu. Karena kadang-kadang tepat waktu itu nggak tepat juga waktunya, tetapi luluslah ketika waktu yang tepat. Skripsi yang baik itu bukan yang tebal. Skripsi yang baik itu bukan berarti yang banyak teorinya. Tetapi skripsi yang baik itu adalah skripsi yang beres. Ya, percuma banyak tebal juga kalau tidak beres-beres. Maka ini sebagai satu refleksi, yuk bersama-sama semuanya untuk semua mahasiswa-mahasiswi kembali lagi bersemangat untuk membereskan, untuk menuntaskan tugas akhirnya yaitu menulis skripsi. Selanjutnya pelatihan ini kita buat sebagai salah satu terobosan baru karena melihat hari ini itu kita di tengah-tengah zaman serba maju, maka kita punya opsi terbaru selain untuk manual kita menggunakan aplikasi untuk mengolah data penelitian kuantitatif. Adapun caranya, metodenya nanti akan dipaparkan oleh Ibu pemateri, Ibu Yelifa Sukma Cipta MPD yang insya Allah memang di ahlinya dan di sini juga memang hadir sebagai ada gurunya guru juga itu ya Bapak Haji Aan Daryana MMPD nanti juga bisa sharing juga di dalam tanya jawab gitu nanti kalau manual seperti apa, kalau pakai aplikasi seperti apa, konsekuensinya, habis itu kemudahannya, apa kekurangan dan kelebihannya nanti bisa ada forum setelah pemaparan materi, ada forum diskusi. Itu jadi adanya pelatihan ini sebagai salah satu bentuk hari ini menyamakan persepsi dalam penulisan karena memang mahasiswa itu banyak yang belum memahami dan belum mengerti. Mungkin liburnya terlalu panjang. Makanya harus diadakan penekanan kembali sehingga semuanya satu persepsi dan memudahkan juga kepada dosen-dosen penguji karena di sini juga hadir beberapa dosen yang nanti akan menjadi penguji juga di sidang munakosah. Itu mungkin yang Bapak saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf, Bapak ucapkan selamat untuk semester 8 untuk mengikuti acaranya sampai beres. Nanti di akhir itu ada sertifikat yang akan dikirimkan ke email, tapi diisinya nanti di akhir setelah materi acara ditutup, nanti kita kirimkan link, Anda isi dan akan dikirimkan langsung otomatis sertifikatnya ke emailnya masing-masing. Itu aja dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Acara pelatihan ini saya buka. Boleh tepuk tangan di tempatnya masing-masing lah ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aditya Firdaus yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya yaitu acara inti. Namun sebelumnya saya akan membacakan CV moderator terlebih dahulu. Nama Ripa Madlani, tempat tanggal lahir Garut 11 Oktober 1996, alamat Kampung Sukatani, Desa Jayamukti, Kecamatan Cihurip, Kabupaten Garut. Nomor HP silakan ditulis barangkali butuh. 0822 1859 9557. Pendidikan formal SD Negeri Jayamukti 2 tahun 2003 sampai 2009, SMP Negeri 1 Cihurip tahun 2009 sampai 2012, SMK Al-Halim Garut tahun 2012 sampai 2015, S1 Universitas Islam Nusantara tahun 2015 sampai 2019, S2 Universitas Islam Nusantara tahun 2020 sampai dengan sekarang. Pengalaman organisasi OSIS SMK Al-Halim Garut tahun 2014, Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam tahun 2016, Departemen Data dan Jaringan Senat Mahasiswa Fakultas Agama Islam tahun 2017, Koordinator Biro Kaderisasi Pergerakan Mahasiswa Islam. Halo Nisa. Oke, Bandung Lautan Api Championship 2. Moto hidup, ketika tidak bisa melakukan hal yang besar, maka lakukanlah hal kecil tetapi dengan cinta yang besar. Buku yang sedang dibaca Menjerat Gus Dur. Kepada Kang Ripa, saya silakan. Suaranya belum masuk, Rip. Sudah masuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan waktunya. Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, wala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita kepada kita semua beribu-ribu nikmat ya, terutama nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman Islam. Kemudian salawat beserta salam tak lupa senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan ridho dan syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Agama Islam, Bapak Dr. Abdul Holik MMPD beserta jajarannya. Kemudian yang saya hormati juga Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Bapak Muhammad Aditya Firdaus MPD beserta jajarannya. Kemudian juga yang saya hormati para dosen
di lingkungan Fakultas Agama Islam yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Dalam kesempatan kali ini saya diamanahi sebagai moderator untuk memandu mungkin ya ke depan pelatihan analisis data, korelasi dan regresi dengan menggunakan SPSS. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam metodologi penelitian itu dikenal dengan metode kuantitatif dan juga kualitatif. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas metode penelitian kuantitatif ya, karena kan kebanyakan dari sebelum-sebelumnya itu menggunakan metode kuantitatif. Nah, ini kaitannya dengan SPSS yang akan mempermudah kita nanti ketika penyusunan atau penghitungan statistik yang akan dipaparkan oleh pemateri ya yang cukup hebat, punya ahli di bidangnya gitu ya. Nah, sebelum itu saya akan membacakan CV pemateri yang akan memberikan materinya pada kesempatan siang hari ini. Ya. Nama lengkap Elipa Sukma Cipta. Kemudian tempat tanggal lahir Majalengka 21 September 1982. Jenis kelamin perempuan, agama Islam, kemudian status pernikahan sudah menikah. Kemudian ini barangkali diperlukan ya, silakan boleh dicatat kontak personnya 0857 2275 5200. Email elipasukmacipta@gmail.com. Nah, di sini juga tertera alamat rumahnya, barangkali dari rekan-rekan semua mau mengirimkan sesuatu, oleh-oleh atau apa ke Bu Elipa. Jalan Desa Cipadung, RT 04, RW 04, Cipadung, Cibiru, Bandung. Nah, kantor Jalan Soekarno-Hatta, nomor 530, Bandung. Riwayat pendidikan. Nah, di sini S1 UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, tahun 2001 sampai 2006. Program studi pendidikan matematika. Nah, kemudian S2 di Universitas Pasundan, Bandung. Nah, tahun 2012 sampai 2014. Nah, untuk program studinya pendidikan matematika. Nah, yang selanjutnya S3 Universitas Pendidikan Indonesia. Tahun 2020 sampai sekarang Ripa di share konsentrasi. Kalau mau di share screen boleh. Di share screen. Ya. Pak Adit, kan sebentar lagi. Oh ya. Ya. S3 di Universitas Pendidikan Indonesia. Program studi atau konsentrasi pendidikan matematika. Nah, adapun pengalaman kerja di sini UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Status sebagai dosen LB tahun 2010 sampai 2018. Nah, mengajar persamaan diferensial, kemudian matematika diskrit, kalkulus 1, dasar-dasar matematika, pendidikan matematika, kemudian juga statistik pendidikan. Nah, kemudian di Universitas Islam Nusantara sebagai dosen tetap sekaligus sekretaris program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah tahun 2014 sampai dengan sekarang. Nah, adapun mengajar statistik dasar, kemudian dasar-dasar statistika, matematika, pembelajaran matematika,
dan juga matematika ekonomi. Nah, adapun keterampilan atau kemampuan yang dimiliki expert ya dalam penggunaan Microsoft Word, kemudian Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, kemudian GeoGebra, kemudian SPSS dan juga Photoshop. Barangkali itu yang untuk CV pemateri. Langsung saja kepada pemateri, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Ripa. Komplit banget CV-nya sampai semuanya dibaca. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robi srohli sodri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli yafqahu ya alim amma ba'du. Pimpinan Prodi PAI Pak Aditya Firdaus yang saya hormati, Bapak dosen senior saya Pak Haji Aan, Pak Umar, Bu Nur, dan mungkin masih ada lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Seluruh mahasiswa PAI yang saya hormati, semoga kita selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan dijauhkan dari wabah corona atau yang disebut dengan COVID-19. Mungkin saya untuk memanfaatkan waktu, saya akan langsung saja ke materinya. Tapi mungkin nanti karena di sini ada senior saya, Pak Haji Aan, mungkin beliau nanti akan menambahkan apa yang saya sampaikan atau mungkin nanti akan membantu saya dalam sesi diskusi. Pada pertemuan kali ini itu adalah judulnya pelatihan ya. Jadi kita akan lebih dominan pada bagaimana mengolah data yang telah kita miliki dalam menyusun skripsi yang sedang kita lakukan pada saat ini. Jadi nanti sesi diskusinya akan lebih dominan. Tapi sebelumnya saya akan memaparkan sedikit saja tentang apa yang akan kita bahas, yaitu tentang regresi dan korelasi. Ini hanya untuk mengingatkan mahasiswa yang hadir di sini, karena sebenarnya materi ini sudah dibahas di kelas, baik itu oleh Pak Haji Aan ataupun oleh saya di kelas statistika. Baik, saya izin share screen dulu ya. Udah dibolehkan nggak ini untuk share screen? Sudah boleh Ibu, Ibunda silakan. Nah, baik, terima kasih Pak Adit. Sudah tampil? Semuanya sudah bisa melihat apa yang saya tampilkan nggak? Sudah, Bu. Tapi sebelum saya bahas ini, saya share dulu barangkali ada yang mau ini untuk PowerPoint-nya, jadi bisa sambil dibuka. Saya share untuk yang di flip-nya ya, jadi mahasiswa bisa enak membukanya, barangkali ada yang Zoom-nya pakai laptop, jadi di handphone-nya bisa membuka slide-slide yang saya share di chat ya. Baik, materi hari ini itu adalah seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Kaprodi PAI, bahwa kita akan mencoba untuk bagaimana menganalisis data yang telah kita miliki sehingga skripsi kita selesai gitu ya. Karena kata beliau, kata Pak Adit, skripsi yang bagus itu adalah skripsi yang selesai gitu ya. Nah, ini korelasi.
korelasi dan regresi. Ini yang akan saya bahas. Belum tampil ya. Nah ini. Yang akan kita bahas itu adalah korelasi, regresi, dan contoh. Nanti saya akan menitik beratkannya lebih kepada contohnya, gitu ya. Jadi kita nanti bisa berdiskusi masalah yang dihadapi mahasiswa dalam mengolah data yang telah dimiliki itu di mananya, gitu ya. Baik, untuk pendahuluannya dulu, seperti yang kita ketahui bahwa statistik itu berdasarkan pengolahannya itu ada dua ya. Yang pertama adalah statistik deskriptif dan yang kedua adalah statistik inferensial. Nah, salah satu kajian yang ada dalam statistik inferensial itu adalah melihat hubungan atau melihat pengaruh antara dua variabel atau lebih. Di sini saya punya beberapa masalah. Mungkin yang pertama ini adalah masalah yang dihadapi oleh seorang pebisnis, gitu ya. Itu ketika dia punya masalah apakah jumlah penjualan pada bulan tertentu itu terkait dengan jumlah iklan yang dilakukan perusahaan di bulan itu. Gitu ya. Ini masalah yang terjadi pada bidang ekonomi berarti. Terus di sisi lain ada seorang guru yang punya masalah juga. Gitu ya. Dia punya pertanyaan apakah jumlah jam belajar siswa itu terkait enggak dengan skor siswa pada ujian tertentu. Gitu. Nah, ini terjadi pada bidang pendidikan. Nah, kita lihat untuk yang ketiga itu saya menuliskan di sini adalah pada bidang kedokteran. Berarti ini adalah masalah yang dihadapi oleh seorang dokter, gitu ya, atau seorang yang bekerja dalam bidang kesehatan. Dia punya pertanyaan apakah kafein itu terkait dengan kerusakan jantung atau apakah ada hubungan antara usia seseorang dengan tekanan darahnya. Gitu ya. Dan ini kita lihat untuk masalah yang keempat ini ada suatu pertanyaan yang mungkin ini pada bidang zoologi. Gitu ya. Apakah berat lahir hewan tertentu itu terkait dengan masa hidupnya atau enggak? Nah, ini masalah-masalah yang terjadi pada bidang ekonomi, pendidikan, kedokteran, kehewanan, zoologi maksudnya ya. Ini hubungannya dengan statistik inferensial yang kajiannya itu berhubungan dengan korelasi dan regresi. Ya, nah ini permasalahan-permasalahan yang biasanya dihubungkan dengan korelasi. Nah, salah satu yang kita kaji itu adalah dalam bidang pendidikan mungkin ada yang mirip dengan yang dikaji mahasiswa hari ini. Itu bisa dilihat kajian yang kedua ini. Gitu ya. Apakah jumlah jam belajar siswa itu terkait enggak dengan skor siswa pada ujian tertentu? Gitu ya. Nah, ini salah satunya dalam bidang pendidikan. Nah, nanti mudah-mudahan ada yang mirip. Selanjutnya, dalam korelasi dan regresi ini, ada beberapa pertanyaan yang mungkin lebih spesifik lagi. Yang pertama adalah pertanyaan apakah dua atau lebih variabel itu terkait secara linier. Ya. Terus yang keduanya jika ya itu artinya jika terkait secara linier, maka berapa kuat hubungannya. Nah, gitu ya. Ini untuk pertanyaan yang pertama dan kedua itu kita bisa jawabnya dengan korelasi, hubungan, gitu ya, uji korelasi. Nah, terus yang selanjutnya jika jenis hubungan apa yang ada gitu, dan prediksi seperti apa yang dapat dibuat dari hubungan tersebut. Nah, itu hubungannya dengan yang namanya regresi gitu ya. Jadi regresi itu lebih lanjut daripada yang hubungan atau korelasi. Jadi menurut ahli statistik ada yang saya baca bahwa uji regresi itu pasti melalui uji korelasi. Tetapi kalau uji korelasi belum tentu melalui uji regresi. Seperti itu ya. Jadi kalau dalam penelitian di PAI, gitu ya, kalau yang judulnya hubungan, gitu ya, hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Nah itu berarti kita hanya melakukan uji korelasi saja. Gitu ya. Tetapi kalau judulnya adalah pengaruh variabel X misalkan terhadap variabel Y, berarti dia sudah lebih dalam lagi uji regresi yang dituntut di situ. Ya. Nah,
Selanjutnya itu pendahuluannya, kasus-kasus atau masalah-masalah yang ada pada kasus korelasi dan regresi. Kita akan mengingat sejenak korelasi itu seperti apa dan regresi itu yang seperti apa. Ini hanya untuk mengingat saja, karena hal ini sudah disampaikan di kelas ya. Nah, korelasi itu adalah metode statistik yang digunakan untuk menentukan ada dan tidak adanya hubungan linier antar variabel, baik itu dua variabel atau lebih dari dua variabel. Ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya koefisien korelasi. Nah, itu koefisien korelasi itu seperti untuk menjawab pertanyaan yang tadi yang kedua. Jika ada korelasi, maka seberapa besar? Nah, disinilah jawabannya, yaitu dengan menggunakan koefisien korelasi, yaitu ukuran numerik gitu ya, untuk menentukan apakah dua variabel tersebut itu berkorelasi linier dengan ukuran tertentu. Gitu. Jadi seberapa besarnya itu, nah bisa dijawab dengan menggunakan koefisien korelasi. Nah, selanjutnya korelasi itu dinyatakan dalam dua hal ya, bisa dalam ukuran, bisa dalam tanda. Kalau ukuran itu berarti dari korelasi itu kan nilainya tuh tidak akan lebih dari 1 dan tidak akan kurang dari negatif 1. Jadi rentangnya itu adalah negatif 1 sampai 1. Nah, ini nilai rentang korelasi. Jadi kalau nanti teman-teman di sini ada yang menghitung secara manual dan didapatkan koefisien korelasinya lebih dari 1, misalkan 1,005, gitu. Lebihnya tuh cuma 0,05. Nah, itu ada kesalahan karena tidak mungkin si nilai korelasi itu lebih dari 1. Jadi paling besar itu 1, paling kecil itu negatif 1. Nah, selanjutnya itu korelasi itu menyatakan tanda. Nah, tanda di sini kan ada negatif, ada positif. Nah, yang ini negatif, yang ini positif. Gitu ya. Jadi kalau nanti angkanya mendekati negatif, artinya korelasi yang terjadi atau hubungan yang terjadi itu adalah negatif. Negatif itu seperti apa? Berkebalikan gitu ya kalau negatif itu. Jadi kalau yang variabel X-nya naik, ini variabel X-nya naik, maka si variabel Y-nya dia akan turun. Gitu. Jadi hal ini bisa dilihat dalam contohnya, misal ketidakhadiran absen mahasiswa di kelas dengan nilai UAS-nya misalkan. Jadi ketidakhadirannya semakin banyak, biasanya nilai UAS-nya semakin kecil. Nah, itu korelasinya atau hubungannya negatif. Ya. Nah, kalau yang positif itu sama-sama. Jadi kalau yang X-nya naik, maka yang Y-nya juga naik. Ya, atau sebaliknya, kalau X-nya turun, maka Y-nya juga turun. Itu positif. Jadi sama-sama. Selanjutnya ini rentang nilai. Nah, rentang nilai seperti yang tadi sudah diungkapkan ya, bahwa nilai korelasi itu antara negatif 1 dan 1. Jadi kalau negatif itu berarti hubungannya negatif kuat, kalau 1 berarti hubungan negatifnya. Nah, selanjutnya koefisien korelasi itu hubungannya dengan scatter plot. Nah, ini bisa dilihat ini untuk R-nya 0,5. Nah, si scatter plot-nya itu seperti ini. Jadi rada gemuk gitu ya. Nah, semakin R-nya semakin besar, dia semakin kurus. Jadi ketika 1, dia akan berbentuk suatu garis persamaan lurus gitu. Persamaan garis lurus gitu ya. Nah, yang bawahnya itu ketika negatif ya. Nah, kalau negatif itu bedanya kalau tadi kan dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, kalau yang negatif itu dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi turun. Ya, ke sini. Kalau dibuat garis tuh jadi kayak turun. Jadi yang kalau negatif 1 dia turun. Ya, nah, itu korelasinya berarti negatif gitu. Kalau si persamaan atau garisnya bentuknya seperti ini. Ini korelasi itu tadi ada yang positif, ada yang negatif, itu tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya interpretasi untuk korelasi ya. Interpretasi untuk korelasi itu ada 2, bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Kalau kualitatif itu berarti ukuran tinggi, sedang, rendah gitu ya, positif, negatif, itu kualitatif. Kalau kuan berarti hubungannya dengan angka. Nah, jadi interpretasi korelasi dengan angka itu hubungannya dengan koefisien determinasi atau R square, gitu ya, kuadrat dari R, kuadrat dari koefisien korelasinya. Nah, ini contohnya.
Nanti contoh bisa langsung di sana ya. Nah, selanjutnya regresi. Regresi itu adalah metode statistik yang digunakan untuk menggambarkan sifat hubungan ya, sifat hubungan antar variabel, bisa positif, bisa negatif, linear, non-linear. Ya, analisis hubungan antar dua variabel atau lebih itu mempelajari bagaimana variabel-variabel tersebut berhubungan. Hubungan yang terjadi dapat dinyatakan dalam persamaan matematika yang disebut dengan persamaan regresi. Nah, persamaan regresi ini kalau dalam gambar yang tadi, yang scatter plot itu adalah persamaan garisnya, gitu ya. Jadi inti dari regresi itu adalah kita mencari persamaan garis regresi itu. Jadi kita nanti di akhir bisa memprediksi, gitu ya, bagaimana hasil dari penelitian kita untuk kasus yang kita teliti. Nah, ini regresi itu adalah untuk mengetahui dua variabel, gitu ya, hubungan dua variabel. Tadi buat diagram, terus akan terlihat seperti ini ya. Nah, tujuan utama dari analisis regresi itu adalah ini, gitu ya. Kita membuat ini. Nah, tujuan utamanya itu ini. Kita membuat scatter plot sehingga kita bisa menarik suatu garis, suatu persamaan garis yang tadi disebut dengan persamaan regresi. Nah, selanjutnya regresi itu menunjukkan hubungan atau keadaan kausalitas yang memuat pola hubungan sebab akibat. Gitu ya. Nah, di sini yang membedakan antara regresi dengan korelasi itu ini. Jadi ada hubungan kausalitas, sebab akibat. Artinya si regresi itu si variabel yang bebas pasti mempengaruhi yang dependennya, yang terikatnya. Jadi variabel X itu pasti mempengaruhi yang Y-nya. Gitu ya. Nah, kalau yang korelasi itu belum tentu. Jadi hanya melihat hubungan saja. Gitu. Jadi kita tidak punya teori mana yang. Jadi nanti di kesimpulannya kita bisa mengatakan bahwa X itu mempengaruhi Y atau Y mempengaruhi X. Nah, kalau di regresi enggak. Jadi kalau di regresi itu sudah pasti bahwa si X pasti mempengaruhi Y, gitu. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Yaitu regresi. Nah, linear. Linear itu adalah persamaan garisnya itu merupakan persamaan garis lurus. Kenapa garis lurus? Karena si variabel X-nya itu pangkatnya 1. Gitu ya. Jadi persamaan garis lurus itu variabel X-nya paling tinggi itu 1. Jadi kalau X-nya pangkatnya 2 bukan lagi persamaan linear. Ya. Dan yang terakhir, kenapa disebut sederhana? Karena hanya memuat satu variabel bebas atau satu variabel X saja. Nanti kalau misalkan di kelas ini, di mahasiswa PAI, ada yang variabel X-nya 2, berarti bukan lagi regresi linear sederhana, tapi regresi linear ganda, gitu. Karena si variabel X-nya lebih dari 1. Gitu ya. Nah, ini kita langsung ke contohnya, ini mungkin lebih difokuskan ke sini ya, jadi nanti bisa disambungkan dengan masalah yang teman-teman mahasiswa punyai gitu. Jadi di mana letak samanya, di mana letak yang tidak itunya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pelatihan ini bisa yang tadinya tidak caang menjadi caang, yang tadinya poek menjadi rada tidak poek gitu ya. Jadi ada hasilnya. Nah, misalkan saya punya contoh di sini. Jadi judul penelitian saya itu adalah pengaruh frekuensi kehadiran terhadap hasil belajar PAI. Gitu ya. Nah, di sini pengaruh frekuensi kehadiran saya punya satu variabel X di sini dan satu variabel ini. Nah, gitu ya. Judul penelitian saya itu. Jadi saya ingin mengkaji bagaimana pengaruh frekuensi kehadiran terhadap hasil belajar. Lalu saya kaji, cari teorinya, gitu ya, cari teorinya. Baik itu saya baca dari hasil penelitian orang lain, baik itu dari skripsi, tesis, disertasi, ataupun dari artikel-artikel yang bisa saya akses di internet, misalkan. Sesudah saya baca, ternyata saya melihat apa yang terjadi di kelas saya pun gitu ternyata sesuai dengan teori yang saya baca ya, bahwa si frekuensi kehadiran ini ternyata berpengaruh terhadap hasil belajar. Nah, itu kita tuh sudah mulai punya apa ya, diarahkan gitu bahwa teorinya seperti ini, terus kita melihat di lapangannya seperti ini. Jadi sudah ada satu arah tapi belum kuat. Ya, makanya saya ingin mengadakan penelitian supaya apa yang saya
rasa itu terjadi di kelas saya sama dengan teori yang saya baca. Ya. Nah, makanya saya membuat pertanyaan penelitian. Yang saya cantumkan di sini, pertanyaan penelitiannya adalah pertanyaan penelitian hipotetik. Nah, sebenarnya pertanyaan penelitian itu ada dua macam. Yang pertama adalah pertanyaan penelitian deskriptif, dan yang kedua adalah pertanyaan penelitian hipotetik. Nah, pertanyaan penelitian deskriptif itu jawabannya adalah dengan statistik deskriptif. Seperti yang tadi di awal saya bilang bahwa statistik dengan dilihat dari cara mengolah datanya ada dua. Ada yang deskriptif, ada yang inferensial. Nah, yang pertanyaan deskriptif itu dijawabnya dengan statistik deskriptif. Nah, dan ciri dari pertanyaan penelitian deskriptif itu biasanya dengan menggunakan kata bagaimana. Jadi, bagaimana kondisi variabel X misalkan, bagaimana kondisi variabel Y. Nah, itu adalah pertanyaan penelitian deskriptif. Jadi jawabannya nanti dijawab dengan statistik deskriptif, dan itu bisa dilakukan boleh manual, boleh pakai Excel, ataupun bisa menggunakan SPSS. Ya. Nah, selanjutnya yang saya cantumkan di sini itu adalah pertanyaan penelitian yang sifatnya hipotetik. Artinya itu si pertanyaan ini harus dijawab melalui pengujian hipotesis. Gitu ya, melalui pengujian hipotesis. Nah, bukan salah satu di sini ada dua contoh pertanyaan yang saya cantumkan untuk judul yang saya miliki. Yang pertama adalah apakah frekuensi kehadiran itu berkorelasi positif dengan hasil belajar PAI siswa. Gitu ya. Dan pertanyaan hipotetik saya yang kedua adalah apakah frekuensi kehadiran berpengaruh positif. Nah, ini dua hal yang berbeda ya. Yang pertama itu bertanya berkorelasi positif, dan yang kedua itu berpengaruh positif. Nah, Bu, ini untuk mengeluarkan kata berkorelasi positif dan berpengaruh positif itu dari mana? Dari teori, gitu ya. Jadi kita kaji teorinya dulu, gitu ya. Kalau menurut teori itu belum tentu dia berkorelasi positif, tapi ada hubungan, pasti ada korelasinya. Berarti kita cukup mengatakan bahwa apakah frekuensi kehadiran berkorelasi dengan hasil belajar PAI siswa, gitu ya. Jadi kita tidak tahu, kalau kita mengatakannya hanya berkorelasi tanpa mencantumkan positifnya, berarti kita hanya tahu bahwa itu ada hubungan, tapi kita tidak tahu itu hubungannya positif atau negatif. Gitu ya. Jadi pertanyaan pun itu dibuat berdasarkan teori yang kita baca, berdasarkan teori yang kita kaji, dan berdasarkan apa yang ada di lapangan. Ya. Selanjutnya hipotesisnya. Karena tadi pertanyaan penelitiannya yang saya cantumkan itu adalah pertanyaan yang sifatnya hipotetik, nah, maka hipotesis penelitiannya pun ada dua. Ada dua pasang, karena si pertanyaannya pun dua. Nih, pertanyaan satu, pertanyaan dua. Artinya di sini nanti ada sepasang hipotesis, di sini juga ada sepasang hipotesis juga. Nah, untuk yang pertama kan tadi bertanyanya tentang korelasi positif. Berarti berdasarkan teori. Nah, hipotesis pun dibuat berdasarkan teori. Jadi kita membuat hipotesis itu bukan karena mengikuti ya, bukan mengikuti skripsi yang sudah jadi, gitu. Bukan karena hanya keyakinan kita saja, enggak. Jadi hipotesis dibuat itu harus berdasarkan kajian teori, gitu ya. Makanya hipotesis itu biasanya kalau adanya di bab 1 itu berada di sesudah kajian teori, gitu ya, atau sesudah kajian apa ya kalau di bab 1 itu. Pokoknya sesudah teori ya. Gitu ya. Hipotesis yang pertama, ketika si pertanyaannya adalah terdapat korelasi positif antara frekuensi kehadiran dengan hasil belajar, maka hipotesis nolnya itu tidak terdapat. Nah, ini, dan untuk hipotesis alternatifnya adalah terdapat. Nah, itu untuk pertanyaan yang pertama. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, pasangan hipotesisnya, yang pertama itu tidak terdapat pengaruh positif. Dan hipotesis alternatifnya adalah terdapat pengaruh positif. Ya, jadi selalu sepasang. Yang namanya hipotesis itu selalu sepasang. Nah, untuk hipotesis statistiknya, kalau tadi namanya hipotesis penelitian ya.
Jadi hipotesis penelitian itu bentuknya dalam bentuk kalimat gitu. Nah, kalau hipotesis statistik itu sudah dalam bentuknya rumus seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi kita nyatakan si H0-nya itu adalah rho sama dengan 0. Ini bacanya rho ya. Ini kenapa saya cantumkan rho? Karena yang ingin saya kaji itu adalah estimasinya, saya ingin menyimpulkan sampel yang saya teliti itu hasilnya berlaku untuk populasi yang saya ambil. Gitu ya. Makanya rho. Jadi estimasinya adalah ukuran populasi. Nah, kalau estimasinya hanya untuk sampel itu sendiri, berarti nanti simbolnya berbeda. Biasanya pakai R. Gitu ya. Tapi ada beberapa buku juga yang menuliskan bahwa si rho ini katanya buat rank Spearman. Gitu. Itu boleh saja. Jadi terserah buku rujukan yang teman-teman miliki, mau yang mana gitu ya. Kalau saya kenapa cantumkan rho itu karena estimasi saya itu adalah populasi. Jadi kesimpulan penelitian saya itu, walaupun saya penelitiannya pada sampel, pada sekumpulan sampel, hasil penelitian saya itu akan berlaku untuk populasi yang sampelnya saya ambil. Itu estimasinya. Nah, selanjutnya analisis statistiknya. Gitu ya. Karena tadi pertanyaan penelitian yang puncaknya gitu itu adalah bertanya tentang berpengaruh positif, maka analisis statistik yang akan dipakainya adalah regresi. Karena seperti yang saya bilang di awal, ketika uji regresi maka uji korelasi bakalan ikut terlaksanakan atau dilakukan gitu. Jadi otomatis. Nah, berbeda ketika hanya pertanyaannya korelasi positif saja, maka cukup dengan uji korelasi saja tanpa regresi, gitu ya. Nah, selanjutnya saya punya contoh seperti ini. Saya punya bukan contoh, hasil penelitian, maaf. Hasil penelitian yang tadi judulnya saya punya itu data dari lapangan. Gitu ya, saya peroleh seperti ini. Saya ngambilnya nggak banyak-banyak, tapi nanti kalau teman-teman nggak mungkin hanya 10 ya, itu pasti lebih dari 10. Nah, saya untuk contoh aja supaya memudahkan kita dalam melihat, enak itu tidak terlalu banyak jadi untuk pusing. Nah, data diperoleh dari penelitian terhadap frekuensi kehadiran. Nah, ini saya ambil dari data kelas ya, dari frekuensi kehadiran, dari absensi. Itu ya, daftar hadir siswa saya misalkan. Terus hasil belajar PAI-nya ini dari nilai, misalkan nilai UAS-nya saya ambil. Jadi ini saya ambil, gitu ya. Ini makanya penelitiannya penelitian survei gitu, karena saya tidak melakukan eksperimen. Gitu. Saya hanya mengambil data saja. Data variabel X-nya saya ambil dari absen dan data variabel Y-nya saya ambil dari nilai PAI siswa. Ya. Nah, selanjutnya analisis SPSS-nya ini ya, nanti saya perlihatkan caranya. Ini jadi ada pada regresi, itu regresi linier. Nah ini sebaiknya saya sambil memperlihatkan caranya atau saya definisikan dulu ininya, interpretasinya. Enaknya gimana teman-teman? Sambil Bu. Ada waktu yang lain. Caranya Bu. Sambil caranya aja Bu. Sambil caranya aja. Baik. Iya Bu, caranya Bu. Ya, berarti saya stop share dulu ya. Saya pakai screen ya, biar nanti kelihatan. Ini SPSS-nya ya, program SPSS-nya bisa teman-teman yang belum punya bisa di-download di chat yang sudah saya share tadi ya. Jadi itu bisa teman-teman, kebetulan itu versinya versi 20, tapi barangkali teman-teman ada yang mau versinya lebih up to date gitu ya, boleh cari dari internet, itu lebih banyak gitu ya. Yang saya miliki itu SPSS versi 20 ya, yang linknya saya share di chat. Nah ini sekarang tampilannya 26, oh 26. Pak, paling baru 26 ya Pak Haji ya. Ya Pak, kebetulan saya punyanya yang 20, mungkin nanti dari Pak Haji Aan kalau ada yang mau versinya versi terbaru. Ternyata Pak Haji Aan lebih keren lagi, versinya up to date. Baik, nah ini versi yang saya tampilkan adalah versi yang 20 gitu ya. Datanya itu data yang kita
dapat dari lapangan itu sebelumnya saya input di Excel biar saya nanti mudah untuk menginputnya di SPSS gitu ya. Jadi nah ini saya sebelumnya dapat dari misalkan dari lapangan saya input di Excel, habis itu mau saya olah menggunakan SPSS. Jadi ini tinggal di copy saja. Ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita membuat variabel view-nya dulu di sini ya. Jadi di sheet yang kedua variabel view-nya. Nah ini kita tulis di sini misalkan ini sebagai variabel x-nya. Nah gitu ya, itu keluar dengan sendirinya ketika saya ketikkan x saja di sini. Ini y, yang keduanya adalah variabel y. Karena ini regresi sederhana ya, jadi hanya 2 variabel saja. Nah ini untuk desimalnya karena tadi bulat bilangannya, jadi desimalnya dibuat 0. Nah, terus untuk labelnya saya tulis ya. Tadi X itu adalah frekuensi kehadiran. Nah, saya tulis kehadiran, frekuensi kehadiran di sini. Dan yang bawah itu adalah tadi hasil belajar ya. Ini untuk labelnya. Nah, selanjutnya measure-nya yang ini, itu ganti dengan scale ya. Ini juga dengan scale. Nah, ini sudah selesai untuk variabel view-nya. Selanjutnya kita akan lihat data view-nya. Nah, ini data view-nya sudah ada variabel X di sini dan variabel Y di sini. Maka kita tinggal kopikan saja data yang sudah kita input di Excel. Nah, ini kita kopikan, itu tinggal di blok, Ctrl C ya. Terus kita Ctrl V di sini. Nah, datanya sudah ada. Gitu ya. Bisa sampai sini semuanya bisa diikutin ya, mudah ya. Gitu. Nah, selanjutnya untuk analisisnya, gitu ya. Ini tinggal diklik aja ini analisis. Nah, regresi, terus linear ini. Ingat ya, analisis, regresi, linear. Tinggal diklik aja. Klik. Nah, ini kita masukkan. Dependent itu adalah variabel terikat. Variabel terikatnya itu adalah Y. Jadi yang Y kita klik masukkan ke sini. Klik. Terus yang variabel independennya itu adalah variabel bebasnya, berarti variabel X-nya. Nah, ini masukkan ke sini. Nah, itu sudah. Ini tinggal di oke saja dengan asumsi bahwa asumsi untuk uji regresi itu sudah terpenuhi ya. Jadi saya mengabaikan apakah uji normalitasnya sudah dilakukan atau enggak gitu. Tapi harusnya sih ini nanti dibahas untuk uji asumsinya dibahas pada pertemuan yang lebih bukan di sini gitu. Karena di sini tuh kita hanya mengujinya analisis korelasi dan regresi saja ya. Nah, jadi saya sudah mengasumsikan bahwa data yang saya miliki itu normal dan memenuhi uji asumsi yang lainnya gitu. Jadi itu tergantung pada data yang kita miliki gitu ya. Kalau datanya angket berarti harus memenuhi 3 asumsi. Kalau datanya time series berarti harus memenuhi 4 asumsi. Gitu. Nah, ini kita tinggal oke saja. Nah, tampillah seperti ini. Ini outputnya sudah didapat. Nah, seperti yang tadi saya copy di slide yang tadi saya share itu. Jadi caranya cuma begitu aja untuk uji regresi. Mudah kan ya? Itu kebayang nggak kalau kita melakukannya dengan manual? Gitu ya. Kita harus mencari rata-ratanya, harus mencari standar deviasinya, harus mencari step-stepnya. Itu regresi itu panjang banget. Itu tidak akan cukup 1 halaman folio gitu ya. Tapi dengan bantuan SPSS, ya, bantuan SPSS. Jadi ini teknologi itu hanya membantu kita. Dia nggak tahu artinya, jadi untuk artinya tetap kita yang menentukan. Gitu ya. Jadi ini hanya sebagai bantuan saja. Nah ini output yang didapat dari tadi itu untuk mengetahui regresi, untuk menjawab 2 pertanyaan hipotetik yang saya cantumkan. Saya cukup dengan melakukan yang barusan saya lakukan itu. Bisa diikutin ya. Kalau bisa diikutin, saya akan kembali ke slide-nya. Nah, ini sama dengan yang tadi. Jadi saya tinggal di copy. Nah, nanti juga untuk deskripsi teman-teman itu tinggal di copy aja. Tinggal diklik copy spesial. Misalkan nanti pilih yang image gitu ya. Tinggal dikopikan ke Word-nya gitu. Nah, habis sudah dapat kopiannya, kita tinggal di bawahnya menginterpretasikan. Gitu. Apa sih arti dari output si SPSS itu? Ya, saya kembali ke slide-nya ya.
Nah, ini data, ini analisisnya tadi ya, langkahnya seperti yang tadi sudah saya perlihatkan. Nah, ini tadi datanya kita punya yang seperti ini. Nah, kita lihat di sini bahwa si R, nah ini R itu adalah koefisien korelasinya. Nah, gitu ya. Nah, R square itu koefisien determinasinya. Jadi berapa besar pengaruh berapa besar hubungan antara variabel X dengan variabel Y itu dilihat dari sini. Ya, jadi kita lihat bentar. Kenapa nggak bisa next ya? Jadi nanti untuk menjawab pertanyaan penelitian, ketika pertanyaan penelitiannya adalah apakah terdapat korelasi positif antara frekuensi kehadiran terhadap hasil belajar PAI, itu dijawabnya dari sini. Gitu ya. Mana ini? Bentar, mohon maaf ya. Stop share gitu mungkin. Nah, ini interpretasinya. Jadi berdasarkan tabel yang model summary gitu ya. Nah, ini jawaban untuk pertanyaan saya yang pertama. Karena nilai sig-nya pada output itu 0,0. Nah, ini sig-nya ini gitu ya. Udah nggak bisa lagi kalau udah bisa nulis begini. Bentar. Ada yang tahu nggak caranya supaya saya bisa next slide? Biar gimana, Bu? Ya, udah Pak Adit, terima kasih. Ya. Karena nilai pada output itu 0,0 dan nilai ini kurang dari 5%. 5% itu 0,05 ya. Maka si H0-nya ditolak. H0 itu kan tadi tidak ada korelasi positif. Nah, berarti kalau H0 ditolak berarti yang diterimanya itu adalah HA-nya. Artinya terdapat korelasi positif antara frekuensi kehadiran dengan hasil belajar. Nah, berdasarkan nilai R, tadi yang saya lingkari itu ya, nah R square 0,947, hal ini berarti bahwa sekitar 94,7% si variabel Y itu dipengaruhi oleh variabel X. Gitu ya. Nah, itu kesimpulan yang pertamanya. Untuk jawaban yang pertama. Nah, untuk jawaban yang kedua, itu kita dapatnya dari nah, ini dari sini. Dari tabel koefisien ini. Nah, kita membuat persamaan regresinya. Nah, persamaan regresinya kita dapat dari sini, nih, dari kolom yang ini. Gitu ya. Ini konstanta untuk variabel X-nya. Berarti kita bisa buat persamaannya itu adalah Y sama dengan ini konstanta dari X-nya itu yang ini. Jadi 3,954X gitu ya. Ini konstantanya adalah 27, berarti positif ditambah 27,026. Nah, itu adalah persamaan regresinya. Gitu ya. Nah, sehingga berdasarkan output ini untuk menjawab pertanyaan penelitian saya yang kedua, apakah terdapat pengaruh positif antara variabel X, apakah terdapat pengaruh positif variabel X terhadap variabel Y? Ya. Nah, jawabannya ini, berdasarkan ini persamaan regresi yang tadi kita dapat, bahwa frekuensi itu berpengaruh positif, gitu ya, berpengaruh positif, ini ya positif bilangannya. Terus terhadap hasil belajar PAI siswa. Nah, ini artinya si persamaan ini itu ketika si nilai X-nya satu bertambah satu satuan, maka si kehadiran itu akan bertambah sebanyak 3,94. Jadi ketika X-nya 0, itu otomatis nilainya 27,026. Nah, berarti si Y itu setarnya selalu dari 27. Gitu ya. Jadi si nilai hasil belajar, itu kalau variabel X-nya nggak ada, ya udah nilainya dia tuh 27. Makanya tadi variabel hasil belajar PAI
itu bertambah sebanyak 3,94 satuan variabel X. Ya, makanya sini berpengaruh. Sehingga nanti ini bisa si persamaan regresi ini bisa menjadi persamaan untuk memprediksi seseorang. Jadi misalkan kalau seseorang itu nilai kehadirannya 10, nah itu kita tinggal masukkan aja si Y-nya itu tidak akan jauh dari nilai 3,954 dikali 10 ditambah 27,026 gitu. Makanya si persamaan regresi tadi disebut sebagai persamaan prediksi gitu ya. Jadi bisa memprediksi ketika seseorang mempunyai kalau di sini berarti kehadirannya gitu ya. Kalau nanti ke bidang lain berarti dihubungkan aja si variabel X-nya itu apa. Nah, untuk menambah kesimpulan gitu atau meyakinkan gitu ya si hubungan antara variabel X dan Y itu memang terjadi dan itu merupakan suatu hubungan yang linier. Nah, itu bisa dilakukan dengan scatter plot, dengan melihat scatter plotnya gitu ya. Nah, ini scatter plot itu bisa dilakukan di SPSS juga ya. Jadi nanti bisa dilihat caranya di mana ya, di buku-buku atau di YouTube ya. Jadi itu tinggal di itunya di graph, pilih yang graph, di statis di SPSS itu bukan yang analisis tapi pilih yang graph di situ ya. Terus pilih yang apa ya, lupa namanya bentar. Plot di situ. Plot. Iya. Ya, Pak Haji, ya hatur nuhun Pak Haji. Jadi graph, pilih graph nanti ya, terus pilih yang legacy dialog. Gitu ya. Nah, ini saya kalau harus share lagi, pindah komputer lagi. Jadi kalau untuk membuat scatter plot itu kita ambilnya yang graph, jadi bukan analisis ya, tapi pilihnya graph, lalu legacy dialog di situ, terus pilih yang scatter dot gitu ya. Nah, itu pilih yang simple scatter. Lalu define aja, maksudnya masukkan aja si variabel X-nya apa, variabel Y-nya apa, nanti keluarlah si ini seperti itu gambarnya. Nah, untuk mengetahui garisnya itu tinggal si output yang ini, yang di SPSS, diklik aja 2 kali, klik gitu ya, klik gitu, nanti akan keluarlah kayak apa ya, bentar. Atau saya praktekkan aja ya. Stop share. Okay. Nah, ini jadi kalau untuk membuat scatter plot yang tadi saya itu ya, jadi buat jadi nanti kalau Anda menginterpretasikan jawaban Anda tuh jangan hanya satu kalimat saja, bahwa keluarannya si R-nya sekian, itu kriterianya tinggi, udah aja gitu. Enggak seperti itu. Jadi interpretasi data itu seperti tadi. Jadi berdasarkan ini, bla 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 bla, nanti ada penguatnya ini. Nah, untuk membuat scatter plot, ini kita klik yang ini graph, ya. Terus ada ini legacy ya. Nah, legacy dialog di sini. Nah, terus scatter dot yang ini. Ya, klik aja. Nah, ini pilih yang simple aja, simple scatter. Define. Nah, ini Y-aksisnya misalkan saya maunya Y-aksisnya itu adalah hasil belajarnya, terus ininya X-aksisnya frekuensi kehadiran. Ini boleh dibalik, jadi tidak harus selalu seperti ini ya. Nah, terus udah gitu tinggal di OK aja. Nah, keluarlah bentar. Graph. Nah, keluarlah seperti ini. Gitu ya. Nah, ini baru scatter plot yang belum ada garisnya, sedangkan yang kita ingin ketahui itu garisnya itu benar nggak linear. Tapi kalau berdasarkan titik-titik ini pun dia berkumpul seperti membentuk garis pun itu sudah bisa ya. Tapi untuk meyakinkan benar atau enggak itu tinggal diklik-klik gitu ya 2 kali nih. Nah, keluar seperti ini. Nah, ini terus klik elemen, terus ini fit length total, klik ya. Nah, dia keluar garis seperti ini. Itu tinggal dikopikan aja, udah selesai. Gitu ya. Nanti kalau sudah sampai situ, kita tinggal buat interpretasi seperti yang saya cantumkan di slide, itu berdasarkan output grafik scatter plot ya. Terlihat si titik-titik plotnya itu membentuk garis lurus dari kiri bawah ke kanan atas. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa hubungan yang terdapat hubungan yang linier dan positif
liniernya itu garis lurus, positifnya karena si gradien garisnya itu positif atau dari kiri bawah ke kanan atas. Karena tadi di slide sebelumnya itu bisa teman-teman bisa cek ya di slide di clip yang saya share di chat itu, bahwa ketika garisnya miring ke sini berarti dia korelasinya negatif, linier negatif. Nah kalau ke sini berarti linier positif. Itu mungkin itu saja yang bisa saya contohkan untuk analisis data untuk yang korelasi dan regresi ya gitu, khusus untuk PAI, dan kebetulan saya ngambilnya hanya yang sederhana saja karena kebanyakan dari mahasiswa PAI itu variabelnya hanya 2 ya, variabel X-nya 1, variabel X-nya 2. Nanti bagaimana kalau variabelnya 2 Bu, yang X-nya 2 itu masih sama pengerjaannya, cuma nanti nginput data si X-nya itu 2 kali, 2 variabel gitu ya. Jadi langkah-langkahnya masih tidak jauh berbeda. Sama nanti interpretasinya mungkin lebih banyak daripada yang tadi saya cantumkan. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Ripa ya untuk memimpin diskusinya. Barangkali ada pertanyaan dari teman-teman di sini, boleh. Atau mungkin dari Pak Haji Aan dulu mau memberikan tambahan. Pak Haji Aan, saya persilahkan. Barangkali ada yang tadi saya sampaikan kurang gitu, Pak Haji Aan mau melengkapi, saya persilahkan dulu ya. Ya, Pak Haji ada tambahan? Ya, Pak Haji tolong yang tadi Bu dibuka lagi ya gitu. Yang pengeluaran itu tadi. Outputnya Pak Haji Aan. Iya, output itu. Baik. Ya. Sebetulnya sudah itu di waktu ujian, waktu UAS tuh ya, disampaikan ke mahasiswa. Iya Pak Haji, benar. Karena ini sebenarnya udah di kelas, cuma ini hanya mengingatkan saja mungkin mahasiswa pada lupa. Iya. Ya, bukannya. Nah ini nih. Nah di sini ya kita kan ada 3 summary, terus ANOVA dan koefisien ya. Sebetulnya hanya 5 langkah yang harus itu dicantumkan atau dijawab. Ini 1 ya, 1 ini hubungan ya, yang 1 ini, kedua ini uji F ya, ketiga uji T, keempat beta. Nah yang regresi yang ini yang harus dibaca, diinterpretasikan. 1 ini ya, R. Nah, ini R square itu kuadrat dari R ya, korelasi ini ya hubungan. Jadi hubungannya ini berarti 94,7% antara yang tadi kehadiran dengan hasil belajar. Hasil belajar Pak Haji. Nah, ini ya 94,7%. Nah, yang sisanya dipengaruhi faktor lain tuh ya di penjelasannya nanti. Nah, ini uji F. Uji F ini kan kurang dari 0,5 berarti ini bisa diakui udah layak ya diteliti. Nah ini juga signifikan di atas di bawah 0,5 berarti uji T ini signifikan antara tadi judulnya Bu? Pengaruh frekuensi kehadiran terhadap hasil belajar ya. Ya kalau misalnya ini 0,5, nah ini tidak signifikan. Kebetulan ini kan hasil penelitian Bu Eliva ya, 0,0, jadi ini signifikan. Nah jadi di skripsi itu harus dijawab itu hanya 5 ya. Ya, nah ini beta, betanya ini 1 beta ya, 1 ini R square ya hubungan, terus uji F, uji T, beta, dan ini kalau regresi ini Andesar. Nah itu aja Bu. Nah itu uji T. Nah ini untuk uji signifikan. Ini beta. Nah ini regresinya. Nah kalau misalnya itu harus uji asumsi klasiknya, harus ada normalitas, homokedastisitas, multikolinialitas, dan autokorelasi itu harus ada ya kalau di regresi ganda. Ya, kalau regresi ganda. Kalau
misalnya ini angketnya itu harus diuji dulu, uji Validitas sama reliabilitas dan reliabilitas. validitas, tidak bisa langsung kalau angket ya. Tapi kebanyakan di teman-teman mahasiswa kan angket. Nah, itu harus diuji dulu validitasnya, angket gitu ya. Terus sebelum itu ada ini nih dari Suharsimi kan ya. Suharsimi Adukunto. Kalau lebih 100 bisa 50 sampai 10% itu untuk sampel ya, atau 25 sampai 20%. Kalau dikurang 100 diambil semuanya. Nah ini Arikunto halaman 155. Nah dibahas lagi sama Arikunto penentuan besarnya sampel dengan persentase seperti yang dahulu banyak digunakan, tampaknya kini sudah harus ditinggalkan agar diperoleh hasil penelitian lebih baik ya. Diperlukan sampel yang baik pula, yaitu betul-betul mencerminkan populasi. Arikunto halaman 178. Kebanyakan kan yang 100 ya sekarang ngambilnya. Yang di atas. Nah sekarang harus pakai rumus pengambilan sampel itu, mau taruh yang mana, mau menurut Surahmat, banyak ya. Bentar ya, Asam dulu bentar ya. Ya, Asam lagi. Ya. Ya, Silakan. Pak Haji. Iya, terima kasih Pak Haji tambahannya. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa menyimak apa yang disampaikan Pak Haji Aan. Iya. Silakan Pak Ripa untuk bisa memimpin, barangkali ada pertanyaan dari teman-teman yang hadir di Zoom ini ya. Iya, terima kasih Bu Elipa selaku pemateri yang sudah menyampaikan pada kita semua terkait tadi analisis data korelasi dan regresi ya dengan menggunakan SPSS. Kemudian juga tadi juga sudah ditambahkan oleh Pak Haji Aan Daryana. Silakan untuk rekan-rekan mahasiswa PAI semester 8 barangkali ada yang mau ditanyakan, cuman untuk waktu berhubung sekarang hari Jumat ya mungkin untuk pertanyaannya dibatasi dulu ya untuk 2 penanya terlebih dahulu, nanti ketika waktunya memungkinkan kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan dari rekan-rekan mahasiswa ada yang mau ditanyakan terkait materi yang barusan. Tolong acungkan. Oh iya. Silakan siapa Muhammad Iqbal Hoir ya. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya mau bertanya. Nama saya Muhammad Iqbal Hoir. Mau bertanya jika kita menganalisis data menggunakan SPSS, kemudian dihitung lagi sama manual atau cukup dengan SPSS saja? Terima kasih. Mungkin itu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Puji. Terima kasih ya, Mama Dikabir. Ya. Iya, sama-sama. Puji. Angkat tangan. Oh iya. Silakan Puji Siti Hodijah ya. Saya mau tanya, kalau yang mohon maaf, itunya kurang jelas Puji. Kameranya lebih baik di-off-kan aja Di ya, biar off-kan dulu ya. Diulangi pertanyaannya, Puji. Saya mau tanya tentang, Kalau sinyalnya kurang bagus, Puji diketik aja pertanyaannya ya. Pakai metode tapi eksperimennya kuasi eksperimen itu oke. Gimana Puji? Saya mau Eksperimen? dulu Pak. Ya. Baik. Silakan boleh di ini ya, kalau yang sinyalnya kurang jelas
diketikkan aja. Baik, tadi sudah ada 2 penanya. Firma. Oh, nggak ada. Ada 2 penanya barusan dari Muhammad Iqbal Hoir ya. Yang pertama tadi, apakah kalau misalkan sudah diuji SPSS ya, apakah harus diuji manual atau tidak perlu gitu? Iya, Pak. Muhammad Iqbal Hoir ya. Seperti itu Bu El. Pertanyaannya langsung dijawab ini. Ya. Baik, untuk Iqbal ya, ketika kita sudah melakukan analisis data dengan SPSS, apakah kita harus ngecek manual lagi? Nah, saya rasa itu akan menjadi pekerjaan yang sia-sia ya, karena kita sudah berbantuan teknologi. Jadi untuk errornya mungkin akan lebih kecil dengan teknologi daripada ketika kita melakukan secara manual. Jadi error kesalahan kita melakukan perhitungan itu kemungkinannya akan lebih besar dengan ketika kita menghitung secara manual dibandingkan dengan menggunakan SPSS. Jadi kalau menurut saya daripada kita menghitung ulang, lebih baik kita membuat interpretasi dari hasil SPSS aja yang bagus gitu, yang sesuai dengan teorinya gitu ya. Jadi tapi kalau misalkan nggak yakin Bu, saya beneran nggak yakin nih dengan si software SPSS ini, saya maunya manual, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Tapi harus hati-hati dalam menghitungnya karena salah koma saja itu akan bukan koma, salah positif negatif gitu ya. Kalau koma itu kan karena di statistik itu ada yang namanya tingkat signifikansi atau tingkat kesalahan gitu, 5% itu berarti kita boleh melakukan kesalahan, jadi ada toleransi kita melakukan kesalahan. Jadi kita boleh gitu kalau dalam koma. Tapi kalau negatif positif itu nanti imbasnya besar banget gitu, terhadap perhitungan yang kita lakukan gitu ya. Makanya SPSS ini hadir adalah walaupun sudah lama banget ini tuh ya, itu adalah sebagai bantuan untuk kita menghitung gitu, lebih efektif waktu dan efektif kita bisa melakukan hal yang lain gitu ya untuk mengolah data. Dan itu tadi salah satunya untuk mengurangi error kita gitu dalam melakukan perhitungan. Jadi kalau menurut saya tidak usah dilakukan lagi cek manual gitu kalau sudah dengan menggunakan SPSS. Asalkan kita menginterpretasikan output dari SPSS itu sudah sesuai dengan teorinya gitu, sudah sesuai dengan prosedurnya. Itu mungkin jawaban saya untuk Iqbal gitu ya. Terus selanjutnya Pak Rifa atau mungkin Pak Haji Aan boleh mau menambahkan, silakan Pak Haji untuk pertanyaan Pak Haji, yang silakan mau menambahkan. Ya, tidak double-double dihitungnya. Kalau SPSS, kalau manual gitu. Itu. Jadi cukup kalau sudah SPSS tidak perlu pakai manual lagi. Siap. Ya, terima kasih Pak Haji Aan. Di chat trip ada itu. Ya, begitu ya Iqbal ya. Jadi jawabannya sudah didapatkan. Nah sekarang dari tadi yang barusan Puji Siti Hodijah, ini saya mau tanya, apakah memakai metode eksperimen, kuasi eksperimen, the static group, pretest, posttest, design itu harus memakai mungkin ya memakai regresi atau tidak, lalu tahapannya apa saja ya, uji validitasnya. Sama di atasnya Rip ada Rahmawati Nur Halimah ya. Satu dulu mungkin Pak Dija, atau mau ini Bu sekalian Bu El? Satu-satu dulu ya biar nggak lupa ya. Baik, saya jawab dulu yang dari Puji ya. Ketika metode penelitiannya itu eksperimen dengan kuasi eksperimen atau kuasi semu ya. Itu kuasi semu itu adalah kita melakukan eksperimen satu kelas dan kita melakukan pretest, posttest gitu satu kelas. Kebayang ya, kita penelitian misalkan menerapkan metode think, talk, write misalkan pada suatu kelas A. Nah, kita mengajar dengan think, talk, write itu di awal kita kasih tes, terus kita ngajar dengan metode tadi, lalu di akhir kita teskan lagi. Nah, itu kuasi eksperimen itu seperti itu. Jadi nanti yang dibandingkannya itu adalah pretest sama posttestnya.
gitu ya. Nah, ini tidak melalui uji regresi karena uji yang dilakukannya itu adalah uji banding. Jadi uji T gitu ya, uji banding. Itu manualnya, terus nanti kalau di SPSS-nya pakai one way ANOVA. Gitu ya. Jadi prosedurnya berbeda. Kalau yang tadi saya contohkan yang regresi itu adalah metode penelitian bukan survei gitu ya. Itu asosiasi atau korelasi gitu, hubungan, melihat hubungan, melihat pengaruh gitu ya. Nah, kalau yang dilakukan uji itu adalah untuk membandingkan tadi antara pretest dengan post-test. Makanya uji yang dilakukannya itu adalah uji banding. Jadi berbeda sama sekali. Nah, tahapannya apa saja? Nah, kalau uji banding, itu biasanya kita harus menguji dulu, uji asumsinya itu normal dan homogen. Jadi uji normalitas, uji homogenitas, lalu uji banding. Gitu. Nah, itu untuk yang kuasi eksperimen. Jadi berbeda jauh dengan yang tadi. Jadi tidak ada yang namanya uji regresi kalau penelitiannya adalah kuasi eksperimen atau eksperimen semu. Gitu. Karena kalau yang Puji lakukan itu adalah eksperimen. Kalau yang tadi itu survei. Jadi sudah beda ini. Beda statistiknya gitu. Itu langkah-langkahnya mungkin secara garis besar itu ya. Jadi nanti kalau kuasi eksperimen itu uji banding, terus uji asumsinya adalah homogen dan normal. Gitu ya. Jadi nanti kalau homogen dan normal maka larinya pada statistik parametrik. Kalau salah satunya tidak normal, maka larinya pada statistik non parametrik. Jadi ada rumusnya lagi, berbeda lagi gitu. Rumus yang RO. Iya, betul. Sperman rank. Ya. Nah, itu untuk Puji mungkin ya. Mudah-mudahan Puji tidak puas dan nanti bisa mencari lagi gitu ya. Tapi mungkin jawaban dari saya itu saya kembalikan dulu ke Puji, barangkali ada yang tidak paham apa yang saya sampaikan, boleh disampaikan lagi. Gitu. Ya, bagaimana Puji atas jawaban barusan dari Bu El sudah dipaparkan? Oh, nampaknya kameranya ya. Ya, baik. Jadi untuk Puji, analisis statistiknya berbeda ya, berbeda dengan yang dilakukan ketika teman Anda melakukan survei gitu atau uji korelasi atau uji asosiasi. Oh iya. Alhamdulillah Bu, hatur nuhun katanya dari Puji. Ya. Satu lagi ya tadi. Masih ada waktu ya? Boleh silakan untuk yang penanya. Oh, di sini sudah ada di chat ya. Angket harus diuji coba dahulu, lalu bagaimana cara mengujinya? Katanya yang itu ya, yang Rahmawati Pak Ripa. Oh iya. Nah, saya ingin bertanya katanya, kalau angket harus diuji dahulu atau bagaimana cara mengujinya? Seperti itu, Bu El. Ya, baik. Seperti yang tadi dikatakan Pak Haji Aan ya, bahwa instrumen penelitian itu yang bagus itu adalah yang hasil dari uji coba yang si validitas sama reliabilitasnya dihitung terlebih dahulu. Tapi perlu digarisbawahi bahwa uji coba angket atau uji coba instrumen, baik itu tes gitu ya, itu dilakukannya bukan pada sampel penelitian yang kita miliki. Gitu ya. Jadi uji coba itu adalah kita menguji cobakan angket ataupun tes gitu. Itu pada subjek yang berbeda tapi punya karakteristik yang sama. Gitu ya. Nah, dari situ jadi sebelum kita mengasihkan pada sampel yang kita miliki diujikan dulu pada kelompok yang lain yang punya karakteristik dengan sampel itu. Sesudah itu dihitung validitasnya gimana, reliabilitasnya gimana. Nah, kalau misalkan ada yang tidak valid, berarti apakah diperbaiki atau diganti. Apabila ada yang tidak reliable, berarti sama. Apakah kita akan perbaiki atau apakah kita akan ganti, gitu ya. Jadi bukan dilakukan pada instrumen penelitian yang di-share ke sampel itu, bukan. Jadi uji instrumen itu dilakukan sebelum penelitian, gitu ya, sehingga instrumen yang kita miliki itu punya nilai valid dan reliable. Valid itu adalah mengukur apa yang kita ukur dan reliable itu ajeg.
Ya, jadi ketika diukurkan pada subjek A, dia akan mempunyai nilai yang sama ketika diujikan pada subjek yang B. Gitu, seperti itu ya. Jadi penelitian yang betul itu adalah si instrumen yang kita miliki dilakukan uji coba dulu, tapi uji cobanya bukan pada sampel yang kita miliki. Di garis bawah ya, bukan pada sampel yang kita miliki, tapi diuji cobakan pada kelompok yang lain, tapi yang karakteristiknya sama. Gitu ya. Jadi kalau kita penelitiannya misalkan di kelas 5, berarti si uji cobanya itu harus dilakukan di kelas 5 yang karakteristiknya tuh sama dengan yang sampel kita miliki. Gitu. Nah, itu uji cobanya seperti itu ya. Nah, nanti bagaimana menganalisisnya? Analisisnya bisa dilakukan dengan korelasi, gitu ya, baik validitas maupun reliabilitas. Jadi nanti uji korelasi, uji hubungan. Jadi untuk melihat valid tidaknya, berarti nanti si angket itu dibandingkan dengan nilai apa. Atau untuk melihat variabel reliabilitasnya, kita ujikan 2 kali, misalkan hari Jumat sama hari Senin, misalkan. Nah, itu dibandingkan, dikorelasikan. Nanti keluarlah nilai atau angka, apakah dia masuk yang, kalau validitas berarti apakah termasuk instrumen yang valid, atau ketika diujinya ada reliabilitas berarti apakah instrumen yang kita miliki itu adalah instrumen yang reliable. Gitu, seperti itu ya. Jadi penelitian yang bagus itu adalah ketika si instrumennya diuji cobakan dulu dan kita hitung dulu validitas dan reliabilitasnya. Gitu, Pak. Itu jawaban dari saya. Makasih, Barangkali Bu El. Pak Haji Aan mau menambahkan, silakan Pak Haji. Ya, terima kasih. Kalau untuk uji validitas, kalau di SPSS pakai Smirnov Kolmogorov itu. Iya, Ya. betul. Ya. Pakai korelasi. Iya. Dan korelasi kalau di manual. Ya. Udah? Manual. Cukup aja, Bu. Oh iya, Lalu, baik. Pak Haji. Oh ya. Terima kasih Pak Haji. Kemudian di sini juga ada pertanyaan dari Anissa Wulandari ya. Nah, Ibu saya mau nanya, kalau penelitian statistik deskriptif, apakah harus memakai uji regresi, homogenitas, statistik, inferensial dan sebagainya? Itu yang baiknya bagaimana, Ibu? Terima kasih katanya. Oh, iya. Bagaimana, Ibu? Ya. Salah satu contoh dari penelitian deskriptif itu adalah penelitian tindakan kelas ya. Nah, penelitian tindakan kelas itu tidak ada yang namanya statistik inferensial. Jadi di dalamnya hanya statistik deskriptif saja. Gitu. Jadi nggak ada yang namanya uji regresi, uji homogen, gitu. Terus uji apa lagi tadi, statik inferensial dan sebagainya ya. Jadi nggak ada yang namanya uji-uji hipotesis kalau penelitiannya adalah penelitian deskriptif. Gitu ya. Salah satu contoh dari penelitian deskriptif itu adalah penelitian tindakan kelas. Gitu. Ya, seperti itu ya, Anissa ya. Kemudian Jadi tadi yang digunakan itu hanya analisis deskriptif seperti apa aja, seperti rata-rata gitu ya, nilai minimum, nilai maksimum, standar deviasi, yang kayak gitu aja. Jadi nggak ada yang namanya uji-uji hipotesis. Jadi yang diberlakukan tuh hanya uji-uji statistik deskriptif. Jadi kita banyak mendongeng saja gitu. Pak Ripa, mangga. ya, terima kasih Bu El atas jawabannya. Seperti itu ya Anissa ya. Anissa, kemudian juga tadi Rahmawati ya. Masih ada waktu mungkinnya untuk satu penanya lagi mungkin. Silakan sebelum ditutup dan diakhiri pertemuan pelatihan pada siang Kalau tidak hari ada ini. cukup Rip, Jumatan. Oh iya. Kalau tidak ada, baik dicukupkan Izin, sekian saudara. ya mungkin untuk Sebentar, Pak Haji sebentar. Aan Oh, mau iya. itu. Bentar. Gimana Pak Haji? Mangga. Kalau teman-teman mahasiswa kalau sudah ada data ya, data empirik dari lapangan, bisa dibantu nanti sama Bu Elipa dan Bapak lah ya. Untuk itu aja penyelesaiannya ya. Ya. Itu aja lah. Jadi ada bantuan lah. Ya, terima kasih Pak Haji. Terima kasih Pak. Baik, rekan-rekan semua, untuk pelatihan analisis data korelasi dan regresi dengan menggunakan SPSS kita akhiri ya. Terima kasih pada yang sudah mahasiswa yang ikut bergabung.
Mudah-mudahan setelah apa yang sudah dipaparkan oleh pemateri tadi dapat dipahami dan juga skripsinya mudah-mudahan cepat beres ya. Jangan lupa dibereskan karena pepatah mengatakan bahwa menunda skripsi itu sama dengan menunda resepsi katanya. Jadi untuk rekan-rekan mahasiswa dibereskan skripsinya gitu ya. Dari saya mungkin dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dari saya dicukupkan sekian. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Tangan lu dong, Mas. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memimpin jalannya webinar. Alhamdulillah acara dari awal sampai akhir telah selesai. Mari kita tutup acara ini dengan membacakan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila mana terdapat kekurangan, salah kata, kehilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh mahasiswa, mohon jangan keluar dulu karena ada info penting dari Ketua Prodi. Selanjutnya yaitu forum saya serahkan kepada Ketua Prodi. Baik, singkat saja ya. Tidak perlu salam karena tadi sudah salam di awal. Yang pertama, Bapak mau dokumentasikan dulu foto, mohon di on cam-kan dulu. Nanti ini masuk kalender Uninus ya. Sok silakan. Di on kan dulu. Serius ini masuk kalender Uninus. Kalau kalender Uninus ya kalender harian FAI gitu. Ya, ini ada 4 slide ya. Jadi Bapak akan screenshot 4 slide-nya. Saya tahu kok Bu Alipa nggak usah dipoto gini ya. Oke. Slide pertama. Yang terang dulu Pak. Ya, slide pertama ya. 1, 2. Biar nggak terlalu gelap. Oke, slide pertama sudah. Tinggal slide kedua. Jam dulu, jangan ini Anda terbaraka di slide 2. 1, 2. Iya. Slide ketiga. Ntar dulu, nah jangan dulu di ini. 1, 2. Oh banyak yang nggak menyalakan ya ini videonya. Slide 3 itu 1, 2, 3. Dan terakhir slide keempat 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sebelum Bapak kasih link, ini linknya nanti hati-hati menulis emailnya nanti salah karena langsung diberikan sertifikatnya ke email ya. Pas Anda klik kirim itu langsung otomatis sistem memberikan sertifikat ke linknya. Jadi mohon dibaca lagi, salah titik, salah koma, salah besar kecil nanti mempengaruhi ke sertifikat yang dikirim ke emailnya. Tapi sebelum Bapak kirim linknya, Bapak informasikan dulu ya. Sampai hari ini, sampai sekarang nih hari Jumat ya. Sampai hari Jumat ini yang daftar di Google Form itu PAI baru 56 untuk ujian kompre. Ya, Bapak belum sinkronkan dengan data yang di Kengripa yang sudah bayar. Yang sudah bayar tetapi tidak mengisi Google Form yang Bapak share tidak akan diujikan. Jumat hari ini sampai jam 6 itu adalah terakhir pendaftaran untuk ujian komprehensif PAI. Karena Sabtu kita akan mengolah penguji dan memberikan nama-nama kalian ke penguji. Lalu mereka membuat pertanyaan, Seninnya Anda persiapan, Selasa kita ujian komprehensif dengan sistem majelis. Ya, jadi Anda akan diuji oleh 3 orang dosen terkait substansi, metodologi,
substansi, metodologi, dan profesi. Ya, itu. Jadi sekarang hari ini ada waktu silakan sampai maghrib. Pak, saya mau besok daftarnya gimana? Tetap yang sampai hari ini, maghrib. Ya, kalau misalkan sampai besok tidak akan masuk dan tidak akan diujikan, jangan salahkan Bapak. Ya, karena kita harus terbiasa jangan dadakan. Cukup tahu yang dadakan. Ujian jangan dadakan. Ya, itu. Walaupun kadang-kadang dadakan itu enak, tapi tidak apa-apa. Yang sudah lama juga bisa diangetin lagi gitu ya. Itu terkait ujian komprehensif. Yang kedua, yang telat di forum ini atau belum menerima semua informasinya, itu nanti ini kan Bapak rekam ya. Bapak akan upload di YouTube PAI ya. Nanti silahkan kalian kalau pengen mengulas materinya bisa nonton di YouTube channelnya PAI Uninus ya. Kalau tidak ada juga mau bimbingan langsung juga boleh asal waktunya kan. Tapi sekarang kampus sedang sedang PSBB dan melakukan lockdown WFH juga. Jadi ada beberapa dosen-dosen yang nggak ke kampus. Nanti kalau Anda perlu sesuatu, mohon janjian dulu dengan siapa, apakah perlu di kampus apa tidak. Itu aja informasi dari Bapak. Bapak kasih waktunya hanya 10 menit ya. Takutnya nanti yang tidak ikut webinar ini malah ngisi linknya saja jadi punya sertifikat. Gitu. Ya, ini Bapak kasih 10 menit langsung Bapak tutup ya. Silakan diisi itu linknya ada di chat Zoom. Silakan. Boleh diisi linknya di chat Zoom. Nanti jangan sampai saya nggak dapat lagi. Linknya mana Pak? Nggak ada. Itu di chat Zoom, nak. Bitly itu. Nah. Belum muncul, Pak. Oh, nggak muncul. Salah, saya kelakah ke waiting room. Ada Bapak. Ini muncul, nih. Pak. Iya. Mohon maaf. Tuh. Sambil ngopi anak. Biasa ngeprank sedikit sebentar. Jangan lupa nyantai gitu ya. Santai aja, kayak di pantai. Dapat juga lagi di pantai, lagi niis nih. Duh, di Tasik. Silakan diisi. Hati-hati pas masukin emailnya, takutnya nanti salah. Ya. Emailnya jangan sampai salah. Puji, apakah sudah masuk, Pak? Oh, ntar saya lihat dulu, Ci. Kamu kalau udah ngisi Google Form pasti sudah. Ini yang PAI ya, maksud Bapak. Kalau yang di luar PAI ya sama ketua prodinya masing-masing. Kapan ujian kompreknya? Udah, Ji. Udah ada, Ji. Beni, udah belum Pak Beni? Udah mau ikut kompreh nggak Pak Beni ini? Halo Pak Beni. Mau ikut kompreh apa tidak Pak Beni? Punten Pak, kangge yang sudah boleh live Pak. Live bukan live. Ya gitu maksudnya. Boleh Pak Kiai, boleh silakan. Boleh. Ke masjid dulu Pak. Monggo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pak, izin love. love itu cinta, salah ini Pak lagi. Jangan sama solis Pak. Ya boleh lah, silakan untuk mengelove ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Pak, udah masuk sertifikatnya Pak. Ya, sama-sama bisa dicek di masing-masing. Canggih kan sekarang canggih. Yang ngisi udah banyak ini. Baru tuh 69. Izin mios Pak. Mangga, mios. Enggak love juga ini ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Keluar juga Pak. Mangga, silakan Nur. Assalamualaikum. Izin keluar ya Pak. Assalamualaikum. Oh, salam. Link ujian kompre itu kalau yang udah bayar Pak Beni dikasih sama Kang Ripa. Bayar dulu ujian kompre, nanti ke Kang Ripa bayarnya ke kampus, lalu dikasih link buat bayar, nanti upload kwitansi. Pak Beni kalau nggak ujian kompre nggak bisa sidang Pak Beni. Ya, nggak kedengeran Pak Beni, suaranya Pak Beni. Kalau mau ngobrol. Pak, sertifikatnya udah masuk, atur Ya. nuhun. Sami, mangga. Assalamualaikum, izin lihat Pak. Ya. Ya, turun Pak, izin leak Pak. Assalamualaikum. Leak lagi gitu. Oke, sampun. Pak Cepik marah ini ngajar bahasa Inggris gak bener-bener. Leak. Halo Pak Adit. Ya, Pak Beni. Pak. Pamit transfer jasanya Pak. Kelak. Kuma Pak Beni. Pamit transfer. Soalnya nuju iya Pak, nuju Isoma. Coba dihubungi Kang Ripa ya. Oh Pak Ripa. Nanti transfernya ke Kang Ripa, nanti Kang Ripa yang membuat membuat slip Oh, siap. dan ke BTN kan ya. WA Kang Ripanya ya. Siap. Atur nuhun Pak. Nanti enggak ikut kompre, nanti jangan salahkan saya Pak Beni. Ini udah saya Nanti kasih salahkan tahu. Pak Ripa. Yes. Pak, Iqbal. belum dapat sertifikatnya. Sertifikatnya cek lagi emailnya Bal. Bapak saya izin lab ya. Ya. Pak, izin lo Pak. Oh. Saya lagi di Garut Pak, susah sinyal. Terserah, bodo amat. Garing si Icep, garing. Bodo Wong amat. Cecep, Pak, Wong Cecep. Lu apa kata tahu. Eta di tanah Acep eta. Mohon Pak. Mana Acepna? Aya Cep. Cep.